Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan bahagia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui sapaan hari ini yang terambil dari Amsal 30 ayat 1 sampai 9 dengan judul renungan Merasa Cukup. Ayat nasnya yaitu ayat 8 yang akan saya bacakan bagi kita semua. Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Merasa cukup adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Rasa cukup orang percaya kepada Tuhan selalu didasari oleh iman kepada Allah yang selalu mencukupkan segala keperluan setiap orang percaya. Orang yang merasa cukup tidak akan menjadi hamba uang. Orang kaya belum tentu merasa cukup, apalagi orang yang merasa miskin. Orang merasa kaya atau miskin itu relatif orangnya. Orang merasa kaya belum tentu dikatakan kaya oleh orang yang berada di atasnya. Orang merasa miskin juga belum tentu dikatakan miskin oleh orang yang berada di bawahnya. Yang menjadi persoalannya adalah apakah mereka bisa menikmati kehidupan yang ada dan merasa cukup. Baik kaya maupun miskin, sejatinya kita harus mampu menikmatinya. Gaya hidup masa kini sering berorientasi pada kekayaan, mengejar kekayaan dengan segala cara untuk mendapatkan kepuasan. Dan gaya hidup seseorang menjadi sangat penting pada akhir-akhir ini. Tidak sedikit orang untuk memenuhi gaya hidup dengan melakukan banyak kebohongan dan kecurangan. Rasanya tidak ada satu orang pun yang menginginkan hidup miskin, serba kekurangan, dan terus kesulitan dalam memenuhi biaya hidup yang terus semakin tinggi. Tetapi, di sisi lain, sebuah status kekayaan akan dengan mudah menjerumuskan kita ke dalam rasa kepuasan berlebihan, yang malah bisa membuat kita lupa kepada Sang Pemberi. Lalu kemudian lupa bahwa semuanya itu disediakan bukan untuk ditimbun, melainkan untuk dipakai untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain. Orang yang kaya sekalipun akan melakukan kejahatan kalau orang tersebut tidak merasa puas akan apa yang dimilikinya. Ada orang yang sudah kaya tapi masih melakukan korupsi karena belum puas akan apa yang dimiliki. Yang menjadi pertanyaan, bolehkah kita menjadi orang kaya? Tentu saja boleh. Karena Tuhan sendiri menjanjikan kita sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi seharusnya kekayaan itu hadir ketika kita sudah benar-benar siap untuk menerimanya. Arti siap di sini adalah sudah mengetahui terlebih dahulu dengan benar apa yang sebenarnya tujuan Tuhan memberkati kita. Untuk apa semuanya itu harusnya dipakai. Lalu siap untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Matius 13 ayat 12 dikatakan, Yesus berkata, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kita harus mempunyai pengetahuan, pemahaman yang benar akan apa yang kita miliki, sehingga ketika kita memiliki kekayaan, kita pergunakan untuk hal yang benar. Dalam Amsal ayat 8 dikatakan, jangan berikan kemiskinan dan kekayaan, tetapi berilah apa yang menjadi bagianku. Alasan dari permohonan ini ada di ayat selanjutnya, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sesungguhnya ini menjadi penting karena Tuhanlah
sebenarnya yang tahu sampai di mana kemampuan dan kapasitas kita untuk menerima sesuatu. Jangan sampai kita menderita miskin lalu sulit untuk melakukan firman Tuhan. Dengan cara mencuri atau melakukan kecurangan, di sisi lain jangan sampai juga kekayaan membuat hubungan kita malah rusak dengan Tuhan, dengan cara menyangkal Tuhan. Apa yang baik adalah sesuai dengan takaran Tuhan, bukan takaran kita. Dia tahu yang kita butuhkan. Dia jauh lebih mengenal diri kita. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menyerahkan keputusan ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itulah yang terbaik bagi kita adalah membiarkan Tuhan yang menentukan seberapa banyak yang sebaiknya kita terima. Tuhan bisa memberikan segalanya hingga berkelimpahan. Namun sanggupkah kita mengelola apa yang kita terima itu? Mampukah kita bersyukur dan mempergunakannya lebih lagi untuk memberkati sesama? Atau kita malah terjebak kepada ketamakan untuk terus mengejar lebih banyak lagi demi kepentingan diri sendiri? Belajarlah untuk bersyukur dalam segala keadaan. Rasa terus kekurangan akan membuat kita melupakan segalanya dan akan terus mengejar harta. Kita akan lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidak akan ingat lagi untuk bersyukur. Jika Alkitab sudah mengatakan bahwa makanan dan pakaian itu sudah cukup, bukankah itu seharusnya sudah mampu membuat kita bersyukur? Kita tidak mau memfokuskan diri kepada mengajar kekayaan dan akan selalu menjaga diri kita dengan sungguh-sungguh agar tidak tergiur kepadanya. Yang terpenting adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dia akan selalu tahu apa yang kita butuhkan. Dia sudah berjanji untuk mencukupi semuanya itu. Dan itu jauh lebih penting ketimbang hal lainnya. Itulah yang akan mampu membuat kita selalu dipenuhi rasa cukup dan tidak membuat ibadah kita sia-sia tanpa makna. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Biarlah Tuhan yang menentukan seberapa besar kita layak terima. Dengan besar apa yang kita terima dan kita merasa cukup sesuai kapasitas kita dan tidak sampai membuat kita lupa diri dan lupa kepadanya. Karena itu kiranya Tuhan memberikan tepat secukupnya bagi kita untuk tetap merasa cukup, dan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang kami boleh rasakan, karena semua adalah campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami senantiasa merasa cukup atas apa yang kami miliki Tuhan. Sehingga Tuhan, kami tidak tamak akan segala hal yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengelola dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.